Dan dia si makhluk yang berusaha membantu si pelaku untuk mendapatkan dia itu masih berusaha, belum sepenuhnya menguasai apa di pikirannya. Jadi dia masih mengawang-awang gitu. Jadi rasa dia tertarik dengan seseorang tersebut itu sebenarnya masih mengambang gitu, belum terlalu kena, karena si makhluk itu belum sepenuhnya menguasai dia. Oke, jadi intinya adalah dia korban ya? Ya. Korban. Sebenarnya ini akan ada proses netralisir nantinya. Ya. Ketika energi tersebut sudah terpengaruh ke dalam tubuh Rudy. Tutup matanya bentar. Apa yang dilakukan oleh Rudy? Apa ini? Oke, Rudy melakukan gerakan. Kita nggak tahu ini apalah Rudy, apakah justru makhluk lain yang ada di dalam diri Rudy. Kita nggak tahu. Ini makhluk tersebut tuh mempengaruhinya di dalam pikiran dia. Lama-kelamaan proses ketika emosi tersebut muncul, ketika yang tadinya biasa saja akan terpengaruh nantinya di masa depan. Hal tersebut terjadi. Jin perempuan. Jin perempuan. Pelakunya siapa yang Rudy lihat? Pelakunya dekat dengan? Ya, bisa dibilang dekat dengan dia. Oke, jadi Andri ini kenal dengan orang itu ya? Iya. Andri, kamu paham apa yang dikatakan Rudy? Kira-kira tahu siapa orangnya? Tahu. Tahu? Tadi saya berusaha tarik si makhluk itu untuk mengundang dia datang ke sini. Tapi dia menolak. Menolak? Iya. Oke. Dia menolak. Oke. Kalau Andri sendiri menurut Rudy pernah juga pergi-pergi ke dukun atau orang pintar dan sejenisnya? Dia ini orangnya pernah ikut sama teman, tapi tidak untuk melakukan itu. Cuma sekedar tahu, tapi dia bukan maniak gaib. Iya. Pernah ikut temannya pergi ke tempat? Iya, seperti itu. Cuma ikut-ikut aja, tapi nggak terlalu tertarik. Oke. Andri, kamu sudah tahu orangnya berarti? Sudah ya? Sudah tahu. Oke, ceritain tentang orang tersebut. Pertemuan awalnya, saya dulu pernah ikut audisi. Audisi apa? Ada teman yang ngajak, kamu cocok nih jadi kayak ikut model atau apa gitu. Akhirnya saya coba. Terus dari situ, saya kenal banyak orang. Kemudian dia setiap ada acara-acara atau audisi, dia selalu ngabari. Kenapa, Rudy? Ya, saya melihat seperti si makhluk tersebut agak tersinggung. Tersinggung? Tersinggung. Makhluknya seperti apa sosoknya? Dia itu perempuan, seperti pakai kemben, terus rambutnya disanggul. Oke, bisa digambarkan mungkin visualnya seperti apa makhluk tersebut? Oke, ada alat gambar, ada kertas atau kanvas atau perempuan memakai kemben, rambutnya kayak disanggul, itu artinya jinnya ya? Iya, yang bekerja sama dengan si pelaku untuk menarik dia. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan pertama kali. Saya sering ada orang yang seperti ini, kasus seperti ini. Oke, Rudy nggak tahu, kamu tadi sadar apa tidak sadar, tapi kamu tadi seperti orang menari-nari. Itu apa maksudnya? Tangan saya digerakin, dia yang menggerakkan. Iya. Tangan saya tadi juga pernah kayak gitu. Oh, gimana Andri? Jadi ada waktu malam juga, maksudnya pernah waktu saya lihat dance gitu, seakan-akan tangan digerakkan tanpa refleks gitu. Waktu saya kerja, saya juga pernah kayak nyinden, padahal itu cuma nakut-nakut, tapi katanya serem atau gimana kayak gitu. Oke, jadi kamu digerakkan seperti penari dan kamu jadi kayak gemulai gitu? Ya, itu setelah itu
saya nggak sadar oh ini bener atau enggak gitu. Terus nakut-nakutin mungkin dengan cara nyinden kayak gitu. Artinya sosok ini sekuat apa yang Rudi rasakan atau Rudi lihat? Seperti Ya. mempengaruhi, kan seperti yang kita tahu jin ini jin perempuan. Perempuan itu menyukai laki-laki. Jadi ini maksudnya supaya Andri itu menyukai laki-laki juga. Oke, Arbi, mungkin sambil Rudi menggambar, kau bisa mencoba menetralisir energi atau mungkin men-scan energi-energi yang ada di dalam tubuh Andri mungkin. Oke, saya coba. Nanti fokus ke depan. Oke, sambil buka mata. Fokuskan segala sesuatu. Bayangkan kembali sosok tersebut dalam pikiran Anda. Munculkan. Oke. Rasakan segala sesuatu tersebut. Rudi, Ya. ini oke, dia sedang menggambar sesosok wanita yang saya lihat. Ini karakternya, makhluk ini seperti apa, Rudi? Bentuknya seperti penari ya mungkin. Penari. Iya. Bentuknya seperti penari. Seperti itu. Bisa kamu usir setelah ini mungkin? Nanti saya akan bantu. Oke. Dia menggunakan kemban seperti yang tadi Rudi bicarakan di awal. Rudi, tadi kan Andri cerita bahwa dia pun sering mengalami hal-hal seperti ini. Di mana tangannya sering digerakkan. Artinya kalau seperti itu, makhluk tersebut mempengaruhi Andri apa dia bisa masuk ke dalam tubuh Andri? Ya, dia kadang masuk ke dalam tubuh Andri. Iya. Kadang dia di luar tapi seperti menghipnotis. Oke. Arbi, ini ada dua wanita juga di samping saya yang dipilih oleh Andri. Kira-kira ada kaitan energikah nggak antara makhluk yang mempengaruhi Andri sehingga dia memilih dua wanita ini? Untuk energi sih dari kandidat dua orang ini lebih flat, biasa. Oh, biasa-biasa aja. Cuman ada residual energi di masa lalu. Yang pertama ada trauma, ada korban bully, ada Iya. terlihat dari postur tubuhnya, cara menggenggam tangannya, sama postur cara berdirinya juga ada. Yang mana? Suci atau jihad? Jihad yang tinggi. Oke, Arbi mungkin bisa men-scan energi yang ada di dalam diri Sebenarnya lebih jihad. ke residu energi di masa lalunya. Iya. Jadi energinya lebih tipis. Oke. Berfokus ke titik. Nah, itu. Oke. Sekarang fokus. Tarik nafas lagi. Keluarin mulut. Relax. Tarik nafas lagi. Keluarin. Ini ada sesuatu yang ganggu nih kayaknya. Di sebelah sana nih. Bentar. Ngerasain sesuatu nggak? Ngerasain sesuatu kan? Coba maju sini. Maju aja. Sini, coba sini berdiri. Dari tadi ngerasa keganggu nggak? Boleh tutup matanya, bentar. Oke. Pasangin pikiran. Sekarang. Kita nggak tahu apa yang dimaksud Arbi mengganggu. Apa yang terjadi? Oke. Arbi bisa dijelaskan ini apa yang terjadi sama pria ini? Ini sebenarnya lebih ke gangguan energi yang tadi berkeliling dari Andri masuk ke dalam kandidat ini. Jadi ingin lebih ke netralin energi. Mungkin dari Rudi bisa dibantu. Oke, gimana Rudi? Kita lihat Rudi juga sudah menyelesaikan gambarnya, hampir selesai ya? Ya, saya menggambar sekaligus memantau salah satu kandidat ini. Sepertinya dia dari tadi mengalami gangguan. Dia jadi pelampiasan atas makhluk ini. Tapi untuk kita akan mencoba memanggil si makhluk ini. Tapi tergantung semuanya pada energi si kandidat. Kalau misalnya itu tidak memungkinkan, kita tidak akan lanjutkan. Oke. Jadi bisa ya?
akan dicoba. Ya, tapi tergantung kandidat ini ya. Iya. Oke, di sini Rudy menggambar di belakangnya ada kayak warna merah. Itu apa maksudnya? Ini aura dari si makhluk ini. Artinya sosok makhluk ini ada di dalam tubuh kandidat ini apa di luar? Saat ini di luar. Nah, kenapa dia lemas begini? Gimana? Kenapa dia lemas begini? Energinya terkuras. Jadi makhluk ini berusaha untuk masuk ke dalam tubuh orang ini gitu? Iya, seperti itu. Tapi ada yang ngeprotek. Nggak bisa masuk karena orang ini ada yang ngeprotek. Iya. Cuman energi yang berbenturan. Jadi ketika ditarik ke sini, dia akan lemas badannya. Jadi kondisinya seperti ini. Apa yang kamu lihat, Suci atau Jihan? Kamu ada komentar mungkin? Kaget aja. Kaget. Shock. Syok. Ya, ngeri juga ya. Kamu percaya nggak sih sama pelet, sama guna-guna? Di sini ada yang percaya nggak? Saya percaya. Percaya? Kenapa? Percaya. Pernah mengalami? Pernah mengalami Di pelet atau Di melet? pelet. Di pelet. iya. Oke. Oke, kita lihat ini. Udah mendingan. Oke. Bisa gimana? Balik lagi. aja. Silakan. Terima kasih. Makasih ya. Oh. Tadi Rudy bilang mau manggil makhluk tersebut. Ini nggak jadi apa gimana? Iya, kebetulan si kandidat ini dia energinya sudah terlanjur terkuras, jadi Ya. sepertinya saya batalkan saja. Oke. Oke. Gambar saya hampir selesai ya. Oke, kamu pernah di berarti? Pernah. Oleh siapa? Jadi gini, saya dulu kan udah punya pacar. Ya. Nah, ada seseorang teman geng kan, suka sama saya. Cuman saya kan udah punya pacar. Iya. Saya menolak. Iya. Cuman dia maunya pacaran sama saya, jadi sembunyi-sembunyi. Tapi kan saya tidak mau. Iya. Dan si cowok itu tuh berbuat main kayak gitu. Oke, kamu kena? Kena, sempat kena. Cuman udah diobatin. Kamu suka sama cowok itu akhirnya pada Iya. saat itu? Suka. Terus kamu putus sama cowok kamu yang lama? Putus, cuman selesai itu balik lagi ke mantan yang lama karena si peletnya si cowok yang suka Hilang. sama aku hilang. Hilang. Oke. Kalau Jihan Ya kau ya. pernah Jihan pernah mengalami hal seperti itu atau kamu nggak percaya justru? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Dan jangan sampai. Dan percaya apa tidak dengan guna-guna atau Percaya pelet? nggak percaya sih, soalnya udah banyak kejadian kan, kayak teman atau Iya. keluarga udah Iya. banyak kejadian, jadi mau nggak mau ya percaya aja karena udah ada bukti gitu. Oke. Arbi bisa di-scan nggak atau mungkin pada Suci nih masih ada sisa-sisanya kah atau residu energi yang tersisa masih ada apa tidak? Di Suci sih dia trauma di masa lalu. Maksudnya? Punya pengalaman buruk, sesuatu pengalaman buruk kan? Yang Iya. besar. Lebih besar, sangat Lebih besar. Apa itu trauma? Dalam keluarga, dalam hubungan juga. Mungkin bisa di-scan Dalam energi kerjaan? Arbi? Ada ya? Ya. Kerjaan? Kerjaan ada sih. Oke. Saya coba ya. Oke, Iya. mungkin kita bisa mengobati traumanya atau apapun mungkin. Fokus ke titik merah. Oke. Sekarang fokus ke merah, titik merah. Ketika saya hitung 1 sampai 5, munculkan segala sesuatunya diri Anda lebih tenang, lebih nyaman. Ketika hitungan tersebut berakhir, munculkan segala sesuatu trauma tersebut, munculkan segala sesuatu kesakitan dalam diri Anda di masa lalu. Biarkan diri Anda menceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan. Biarkan segala sesuatunya itu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika Anda bercerita. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih tenang lagi. Biarkan hal tersebut bercerita lebih tenang, lebih nyaman. Kira-kira trauma yang paling besar itu apa dalam keluarga? Jadi ayah kena Bisa tahu dari mana kalau ayah kamu kena? ya jadi gini, perubahan kan mama udah meninggal. Habis itu kan ayah kan nggak mau nikah lagi karena pengen ngurus anaknya. Cuman beberapa tahun seiring
berjalannya waktu dikenalin sama teman, jadi teman ke temennya gitu, dikenalin. Iya. Nah, habis itu sampai ada taruhan juga kalau dapetin ayah aku itu juara, bilangnya gitu. Nah, seiringnya waktu gitu-gitu nikah ayahku. Cuman gak ada saksi dari keluarga ayah maupun anak maupun saudaranya, gak ada. Jadi diem-diem nikah gitu. Iya. Ya, habis itu ayah dari baik sama anak-anaknya, perhatian, lama-kelamaan dari 100% jadi 0%. Jadi kasih sayang itu udah gak ada gitu. Oke. Tapi tahu dari mana kalau bisa menyimpulkan itu guna-guna atau bisa jadi emang ayah kamu aja emang pengen nikah lagi? Enggak, jadi kerasanya beda loh. Pak Uya ya beda. Jadi orang yang benar-benar tulus karena ada dorongan seperti itu beda gitu kesannya. Tapi kan merasakan ayah kamu bukan kamu. Aku juga ngerasain. Rasanya apa? Jadi kasih sayang tuh beda gitu. Jadi lebih pro ke sana gitu, ke istrinya yang sekarang. Jadi ke anak tuh mengacukan, nggak ada perhatian, nggak merangkul kayak gimana. Jadi mengacukan. Jadi seorang ayah tuh nggak ada gitu.